Pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha untuk membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut, terjadilah proses sosial yang mungkin terjadinya interaksi dan komunikasi. Individu dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain akan membawa ke pertumbuhan diri yang maju, dan individu tidak dapat berkomunikasi secara efektif atau banyak mengalami kegagalan akan banyak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dirinya. Johnson 1981 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Identitas atau jati diri jika terbentuk dalam lewat komunikasi dengan orang lain dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia dan sekitar kita. Kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Poin berikutnya adalah keterampilan dasar komunikasi. Menurut subpraktiknya 1995, agar mampu melalui, mengembangkan, dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar komunikasi. Menurut Johnson 1981, beberapa keterampilan dasar yang perlu dimiliki meliputi: 1. Kita harus mampu saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Kemudian kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Kemudian kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain. Poin berikutnya tentang apa itu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti partisipasi atau memberitahukan. Dan artinya, komunikasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipahami, yaitu sebagai hubungan atau saling hubungan, kemudian saling pengertian, serta dapat diartikan sebagai pesan. Proses komunikasi ada 5. Yang pertama, itu sumber, kemudian pengkodean, kemudian saluran, decoding, penerima, kemudian komunikasi dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu arahnya ke bawah, di mana komunikasi yang mengalir dari satu tingkat ke dalam kelompok tingkat yang lebih ke bawah. Kemudian komunikasi dengan arah ke atas. Jenis komunikasi ini yaitu mengalir ke tingkat yang lebih tinggi pada suatu kelompok. Kemudian komunikasi dalam bentuk horizontal, di mana komunikasi terjadi antar anggota kelompok yang sama. Komunikasi satu arah, situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mengkodifikasikan pesannya. Sedangkan komunikasi dua arah yaitu berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Kemudian berikutnya adalah komunikasi menurut para ahli. Menurut praktiknya, komunikasi secara luas yaitu bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Sedangkan menurut Fausan, komunikasi adalah suatu tindakan oleh seseorang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau disebut dengan noise. Sedangkan menurut De Vito, komunikasi merupakan tingkah laku suatu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Sedangkan menurut Mas Hudi, komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Berikutnya adalah jenis komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, dan yang keempat adalah komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal sendiri yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri individu, di mana dalam hal ini pribadi individu bertindak sebagai penerima pesan atau berita. Kemudian komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Pada komunikasi interpersonal, unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan lainnya dalam penyampaian dan penerima pesan secara nyata. Sedangkan komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antar kelompok dengan kelompok lain
maupun antara kelompok dengan individu maupun. Yang keempat adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan halayak banyak atau massa. Berdasarkan dasar media, komunikasi massa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi media. Komunikasi sosial pada hakikatnya mencakup komunikasi personal dan komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antar manusia, di mana pihak-pihak yang terlibat berhubungan secara langsung. Sedangkan komunikasi media yaitu jenis komunikasi yang berlangsung melalui media massa, seperti pers, radio, televisi, maupun film. Jenis komunikasi ini berlangsung secara satu arah. Berdasarkan isi pesan, komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, komunikasi pendidikan, yang kedua, komunikasi pengajaran, yang ketiga, komunikasi bimbingan, yang keempat, komunikasi politik, yang kelima, komunikasi kesehatan, dan yang keenam, komunikasi agama. Berikutnya adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan sendiri seperti pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan sebagainya. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkan. Sedangkan kekurangan dari komunikasi ini ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang terlebih dahulu. Semakin banyak orang yang dilewati pesan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya distorsi. Kemudian berikutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup seperti memo, surat, email, pengiriman fax mail, laporan berkala organisasi, pengumuman seperti di papan buletin. Kemudian pesan secara tertulis dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terbatas. Kekurangan pesan tertulis yaitu pesan tertulis memakan banyak waktu dalam penyampaiannya. Berikutnya adalah komunikasi verbal. Jenis komunikasi ini mencakup dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal memiliki beberapa aspek, di antaranya yaitu vocabulary atau perbendaharaan kata. Yang kedua adalah racing atau kecepatan. Yang ketiga adalah intonasi suara. Yang keempat adalah humor. Yang kelima singkat dan jelas. Dan yang keenam adalah timing atau waktu yang tepat dalam penyampaiannya. Kemudian komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang melalui bahasa tubuh, adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, di mana setiap kali kita menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga menyampaikan pesan secara nonverbal. Stephen menegaskan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakannya yang bersifat kebetulan. Sedangkan menurut Masyhudi menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, sound atau suara, serta gerak isyarat. Berikutnya adalah salah pengertian atau misunderstanding. Sebagai contoh, walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata atau pesan-pesan nonverbal yang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Untuk mengatasinya, menjadi pendengar yang aktif atau active learning juga merupakan cara yang baik untuk mencegah timbulnya salah pengertian. Berikutnya adalah konflik antar pribadi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah konflik dan nilai positifnya, dan yang kedua adalah strategi dalam mengatasi konflik. Menurut praktiknya, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Sedangkan menurut Johnson, beberapa contoh manfaat positif dari konflik yaitu: 1. Menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, menyadarkan dan mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, menumbuhkan dorongan dalam diri untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, menjadikan kehidupan lebih menarik dengan adanya perbedaan dengan seseorang teman. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dengan hubungan kita dengan orang lain. Yang kelima, menjadikan kita sadar. Yang ketujuh, menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. 4 hal yang dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif.
menurut subpraktiknya. Yang pertama, hubungan dengan pihak lain justru jauh lebih menjadi erat dengan berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, kita dan pihak lain justru saling menyukai dan saling percaya. Yang ketiga, kedua belah pihak merasa sama-sama puas dengan akibat-akibat yang timbul setelah konflik. Yang keempat, kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik baru yang terjadi di antara mereka. Menurut subpraktiknya, strategi setiap orang dalam mengatasi konflik merupakan hasil belajar yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bekerja secara otomatis. Johnson mengemukakan bahwa Menurut Johnson, terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Gaya kura-kura lebih senang menarik diri atau bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Mereka cenderung menghindar dari pokok-pokok soal maupun dari orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Baginya, tercapainya tujuan pribadi adalah hal yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Yang ketiga, gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan pribadinya. Ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan agar hubungan tidak menjadi rusak. Yang keempat, gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Dan terakhir adalah gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan pribadi sekaligus hubungan dengan pihak lain. Baginya, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya, dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan pribadinya maupun tujuan pribadinya dengan lawannya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan atau hal-hal yang dapat kita lakukan agar keterampilan komunikasi kita semakin lancar, agar pesan yang ingin kita sampaikan terhadap lawan bicara kita dapat tersampaikan dengan baik, sehingga dapat dihindari terjadinya miskomunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah konflik antar pribadi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada konflik dan nilai positifnya, dan yang kedua adalah strategi dalam mengatasi konflik. Menurut subpraktiknya, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Sedangkan menurut Johnson, beberapa contoh manfaat positif dari konflik yaitu 1. Menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, menyadarkan dan mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, menumbuhkan dorongan dalam diri untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, menjadikan kehidupan lebih menarik dengan adanya perbedaan dengan seseorang teman. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dengan hubungan kita dengan orang lain. Yang kelima, menjadikan kita sadar. Yang ketujuh, menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. 4 hal yang dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif. Menurut subpraktiknya, yang pertama, hubungan dengan pihak lain justru jauh lebih menjadi erat dengan berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, kita dan pihak lain justru saling menyukai dan saling percaya. Yang ketiga, kedua belah pihak merasa sama-sama puas dengan akibat-akibat yang timbul setelah konflik. Yang keempat, kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik baru yang terjadi di antara mereka. Menurut subpraktiknya, strategi setiap orang dalam mengatasi konflik merupakan hasil belajar yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bekerja secara otomatis. Johnson mengemukakan bahwa Menurut Johnson, terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Gaya kura-kura lebih senang menarik diri atau bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Mereka cenderung menghindar dari pokok-pokok soal maupun dari orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu.
Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan maknanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Baginya, tercapainya tujuan pribadi adalah hal yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Yang ketiga, gaya kancil. Ekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan pribadinya. Ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan agar hubungan tidak menjadi rusak. Yang keempat, gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama penting. Yang terakhir adalah gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan pribadi sekaligus hubungan dengan pihak lain. Baginya, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya dan pemecahan itu harus berjalan dengan tujuan pribadinya maupun tujuan pribadinya dengan orang lain. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan atau hal-hal yang dapat kita lakukan agar keterampilan komunikasi kita semakin lancar, agar pesan yang ingin kita sampaikan lawan bicara kita dapat tersampaikan dengan baik sehingga dapat dihindari terjadinya komunikasi. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah jenis hubungan antar pribadi. Jenis hubungan antar pribadi dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Tahap perkenalan sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pasif, di mana pada tahap ini mengutamakan perhatian terhadap komunikan tanpa menanyakan apa-apa, seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana apa adanya dan tidak dimanipulasi. Kemudian tahap aktif, mengajukan pertanyaan, memperhatikan dan mendengarkan komunikan. Komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan antar pribadi. Sedangkan tahap interaktif adalah tahap memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi dari perilaku komunikan. Tahap berikutnya adalah tahap persahabatan, di mana pada tahap ini menghendaki agar dua pihak, itu komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Prinsip yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Berikutnya adalah tahap keakraban atau keintiman. Tahap cinta menurut Hale, cinta karena nafsu, cinta pragmatis, cinta altruistik, atau cinta mama. Sedangkan menurut Lay ada 3 jenis cinta. Yang pertama adalah cinta romantis, cinta asal cinta atau disebut dengan ludus, kemudian cinta persahabatan yang disebut dengan storge. 3 jenis gaya bercinta menurut Lay adalah cinta mania atau merasa memiliki dan bergantung pada cinta. Kemudian cinta pragma, di mana cinta dengan dasar yang logis. Kemudian cinta egep atau cinta yang memberikan seluruh jiwa dengan segala kelebihan dan kekurangan. Berikutnya adalah tahap hubungan orang tua dengan anak. Hubungan yang terlibat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam suatu keluarga inti, di mana perasaan yang tumbuh adalah perasaan yang mendalam pada prinsip kita daripada rasa mereka. Berikutnya adalah tahap hubungan persaudaraan, ditandai oleh perasaan cinta antar sama, cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan dengan emosi. Yang terakhir adalah tahap hubungan suami istri, ditandai dengan gaya cinta yang akrab, memberi dan menerima seluruh hidupnya dalam kelebihan dan kekurangan, bahkan sampai mati di bawah satu atap yang melindungi mereka. Pembahasan berikutnya adalah self-disclosure. Self-disclosure atau kita sebut dengan pembukaan diri adalah merupakan suatu pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Menurut teori Johari, teori ini dikemukakan oleh Joy Luke dan Harry Ingham, di mana mereka melukiskan diri kita sebagai ruangan berserambi 4, yang dimana serambi pertama adalah berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, yang disebut dengan daerah terbuka. Yang kedua adalah berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain dan disebut dengan daerah buta. Yang ketiga adalah berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Yang keempat adalah berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, maka disebut dengan daerah tidak sadar. Berikutnya adalah membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai.
Menurut subpraktiknya, hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan perasaan dan pikiran kita terhadap orang lain. Yang kemudian, mempercayai dan dipercayai. Menurut subpraktiknya, tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda sesuai dengan kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Berikutnya adalah hambatan dalam komunikasi efektif. Paulson menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu yang pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang bersikap, yang kedua, diri terhadap info baru, yang ketiga, penilaian terhadap keputusan, yang keempat, pengamatan yang berbeda, kelima, tidak sensitif, yang keenam, pengaruh emosi, dan masalah sedangkan menurut dia merupakan beberapa hambatan dalam komunikasi efektif, yaitu satu, penjaringan memacu penerimaan dan memanipulasi informasi demikian rupa tidak akan menerima. Kedua, persepsi selektif. Penerima dalam proses komunikasi selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi dan pengalaman latar belakang karakteristik personalnya. Yang ketiga adalah informasi berlebih. Setiap orang memiliki kapasitas berbeda dalam mengembangkan data. Mereka cenderung menyeleksi, mengabaikan informasi atau berbagai informasi atau mereka situasi informasi yang tidak peduli apakah akibatnya akan kehilangan informasi atau mengalami hambatan komunikasi yang efektif. Keempat adalah emosi. Bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikan pesan yang dia terima. Emosi yang ekstrim seperti sorak kegirangan atau depresi paling mungkin menghambat komunikasi yang efektif. Berikutnya adalah bahasa. Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, dan latar belakang merupakan tiga variabel penting dalam komunikasi efektif. Di mana bahasa akan mempengaruhi definisi yang diberikan kepada enam adalah kebiasaan komunikasi. Kesempatan kita lainnya terhadap komunikasi yang beberapa orang diperkirakan 5-10% dari populasi yang usaha tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Sedangkan menurut Johnson, beberapa contoh manfaat positif dari konflik yaitu satu, menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, menyadarkan dan mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, menumbuhkan dorongan dalam diri untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, menjadikan kehidupan lebih menarik dengan adanya perbedaan dengan seseorang teman. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dengan hubungan kita dengan orang lain. Yang ketujuh, menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. 4 hal yang dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau praktiknya. Yang pertama, hubungan dengan orang lain jauh dan menjadi keras, bergerak bersama. Kedua, tidak berlanjut bisa yang ketiga, kedua belah pihak merasa sama kemampuan dengan melakukan setelah konflik. Yang keempat, kedua belah pihak menyerang mengatasi secara konstruktif lalu berdasarkan menurut praktiknya strategi seseorang dalam belajar makan dan menurut Benson terdapat 2 gaya dalam menghadapi konflik. Yang pertama, gaya pura-pura lebih senang menarik diri untuk bersembunyi di balik ukuran badan yang menghindari konflik. Mereka cenderung menghindar dari ngomong soal maupun dari orang yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang dia sodorkan. Baginya, tercapainya tujuan pribadi adalah hal yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain
menjaga ya kan.